kita. Nah, menjadi penggemar tuh masih banyak dibingungkan statusnya di dalam Islam. Apakah boleh atau tidak boleh, atau bagaimana batasan yang boleh dan yang tidak boleh, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan dijadikannya K-pop Astro Idol ini sebagai tema ngelaprak malam hari ini, semoga bisa menjelaskan kebingungan kita terkait masalah ini. Apakah Ustadznya sudah hadir? Karena Ustadznya belum hadir, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, teman-teman. Ini biasanya pada ikut ngelaprak karena temanya, atau emang biasa ikut, atau karena ada yang K-popers mungkin, atau K-drama, atau suka K-drama jadi pengen ikut dan pengen mendapat pencerahan gitu. Bisa on mic ya teman-teman. Dua-duanya, Kak. Dua-duanya apa tuh? Biasanya ikut ngelaprak, tapi yang kali ini temanya kece banget, emang syiar terus mantap. Kece banget ya. Jadi Amira juga K-popers atau iya, suka K-drama? Gimana ini? K-popers, suka siapa? Abang syiarnya ini kenapa kok bisa terinspirasi nih, Bang? Gak bisa on mic ini. Ini aku ditanya nih. Menarik. Ini aku ditanya nih. Iya. Biar apa ya? Biar karena menarik buat dibahas, karena itu K-pop tidak akan pernah mati walaupun zamannya sudah berganti kali kayaknya ya. Karena menarik, emang menarik ya. Saya juga tertarik kok. Karena ini tuh sebenarnya masih sangat kontroversinya banyak ya, antara yang K-popers bilangnya hiburan dan sebagainya, antara yang dakwahnya bilangnya nggak boleh lah, haram lah, atau gimana. Jadi kita harus tahu batasannya itu yang dijadikan kaji. Gimana batasan penggemar menurut Amira? Karena saya nggak tahu ya, Kak, jadinya saya ini dikajian. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah. Semoga dari teman-teman yang sudah menjawab salam saya, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi teman-teman yang sudah menjawab salam saya, semoga tugas-tugas kuliahnya cepat kelar ya. Kayak Mas Bimo, langsung kelar ya Mas Bimo ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf Mbak Adista, saya boleh dijadikan co-host untuk nanti izin share materinya. Iya, Ustaz. Oke, siap. Baik, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu kembali ya. Mungkin yang di sini hadir, yang dulu pernah hadir itu baru Mas Bimo ya. Yang dulu ketika di bulan Ramadan juga kita pernah saling diskusi, saling sharing ya di bulan Ramadan. Waktu itu kalau tidak salah membahas tentang nggak boleh pulang kampung ya kalau tidak salah itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali ya. Barangkali tadi sepertinya sudah diperkenalkan ya, nama saya Nurdianto. Alhamdulillah sudah selesai kuliah ya dari salah satu universitas di Yogyakarta. Baik, kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada di Zoom meeting kali ini ya
mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya diskusi ya, namanya diskusi atau sharing ya. Jadi kita kalau bisa dua arah gitu. Jadi bisa aja nanti pemahaman fakta terhadap yang saya sampaikan itu bisa salah ya. Jadi nanti dari teman-teman bisa menyampaikan lebih detailnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya dari lembaga dakwah fakultas ya dari MIPA, terutama dari Mas Bimo ya yang sudah menjadi perantara. Ibaratnya bis Mas Bimo ini yang mengantarkan saya ke sini ya. Semoga dengan adanya pertemuan ini ya kita ya terutama Mas Bimo dan kita semua mendapatkan pahala ya, karena memang standarnya orang Islam itu adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala. Ya, kemudian juga kepada teman-teman LDF ya yang sudah bukan memberanikan ya, sudah ridho ya mengundang saya pada kesempatan malam hari ini, karena memang ketika kita berbicara tentang K-pop ini ya biasanya mayoritas perempuan ya. Ini Mas Bimo kok hadir di sini, atau jangan-jangan Mas Bimo salah satu fans dari K-pop ya, atau K-popers ya Mas Bimo ya? Tapi kayaknya kalau K-popers itu ya bukan K-popers ya. K-pop itu ada yang gondrong kayak Mas Bimo nggak ya? Nggak ada ya. Suaranya boleh diaktifkan aja biar saya nggak kayak ngomong sendirian gitu ya. Oke, saya jawab ya Bang. Oke, siap. Mas Gozi, ketua LDK-nya kan? Masya Allah, makan terus ya. Daripada basi Mas. Oh iya, siap. Kemudian ada Mas Abdur Rafi ya, alhamdulillah beliau juga hadir ya. Padahal beliau itu intelektualnya sangat tinggi, tapi pada kesempatan malam hari ini mencoba untuk memahami tentang K-pop ya. Masya Allah, siap. Baik, alhamdulillah. Ini juga selamat datang ya kepada, kalau Mas Bimo dan Mbak Adista tahu, jadi di kesempatan malam hari ini ada juga dari santri-santri dari Taruna ya Panatagama. Tahu nggak itu apa? Itu pondok ya. Pondok santri akhwat itu berada di Godean kalau tidak salah. Nah, jadi walaupun Zoom-nya satu ya, tampil satu, tapi di sana tuh barangkali banyak yang dengar gitu. Tidak kelihatan ya. Ya baik, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk share ini ya, screen. Ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan, Ustaz. Oke, baik. Bismillah. Tadi udah dibuka dengan surah Fatihah belum? Biar kita mulai lagi dengan surah Fatihah agar mendapatkan keberkahan. Belum, Ustaz. Belum ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai ya diskusi kita, sharing kita pada malam hari ini. Jadi agar kita tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan saja, melainkan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti kuota dari teman-teman sekalian ya, kurang lebih 1 jam ke depan pasti banyak menghabiskan kuota ya. Jadi harapannya kalaupun habis ya dapat pahala juga seperti itu. Baik, sebelum kita mulai diskusi atau sharing kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah agar kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Amin. Tadi sebelumnya sudah disampaikan Mbak Adista latar belakang dari kegiatan kita ini. Barangkali kita juga bisa diskusi terlebih dahulu agar teman-teman itu bisa memahami kenapa sih sebenarnya kenapa mahasiswa ya dari LDF Fakultas MIPA membahas tentang K-pop ini. Sudah Ustaz, tadi sudah disampaikan. Atau saya ulangi lagi mungkin ya? Ya, ulang-ulang lagi boleh. Oke. Seperti yang kita tahu, perkembangan K-Wave di Indonesia beberapa tahun terakhir sangat pesat. Bisa dilihat dari seringnya artis atau idol Korea menjadi trending topik di Indonesia, atau dari semakin seringnya artis atau idol Korea muncul di televisi Indonesia, baik karena sering dibicarakan di acara-acara TV, ataupun karena iklan produk Indonesia yang menjadikan idol atau artis Korea sebagai brand ambassador produknya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang penggemar K-pop atau K-drama di Indonesia terus bertambah.
Nah, menjadi penggemar tuh masih banyak dibingungkan statusnya di Islam, apakah boleh atau tidak boleh, atau bagaimana batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan dijadikannya K-pop Astro Idol sebagai tema ngelaprak malam hari ini, semoga bisa menjelaskan kebingungan kita terkait masalah ini. Begitu, Ustaz. Oke, siap-siap. Ya, itu merupakan latar belakang dari kenapa kita harus membahas K-pop pada malam hari ini. Kurang lebihnya tadi ya garis besarnya, karena memang nanti kita akan lihat ya budayanya dari mana sih, kenapa K-pop ini ada gitu. Mungkin Mas Bimo barangkali sudah punya gambaran untuk menjelaskan permasalahan pada malam hari ini. Apa tadi, Bang? Tadi apa? Enggak, bercanda ya. Jadi jangan tegang ya teman-teman semua, kita bawa santai aja karena ini materinya materi santai ya, tidak perlu seperti Mas Bimo belajar kimia ya, tidak seperti itu ya. Karena kita ini sifatnya sharing dan kita sama-sama untuk mencoba memahami seperti apa sih K-pop itu gitu ya. Kita memahami kenapa mereka hadir gitu kan ya. Kemudian lalu bagaimana kaitannya dengan Islam. Nah, nanti kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang K-pop. Ya. Arti boleh diartikan, ini kan bahasa Inggris ya, barangkali tidak ada yang tahu. Mas Gozi barangkali. Apa ya? Korean pop. Ya, saya next saja ya. Pada intinya kita membahas tentang K-pop. Nah, apakah K-pop itu menjadi harus kita idolakan? Nah, pertama ya, sebelum biasanya kan banyak tuh orang-orang yang mungkin dia sudah sudah barangkali tanda kutip ya udah ngaji gitu kan ya, udah paham tentang syariat Islam, sehingga dia langsung tiba-tiba menjudge bahwa K-pop itu adalah ya mohon maaf ya, tidak harus dicontoh dan K-pop itu adalah operasi plastik dan lain-lain. Nah, kita sebenarnya tidak boleh seperti itu gitu. Karena kita umat Islam dengan mereka itu sama-sama manusia gitu. Nah, pertama yang harus kita pelajari adalah sejarah K-pop ya, agar kita tahu ya. Makanya kita bagaimana sebelum kita memberikan sebuah pandangan ya, dari pandangan tersebut menjadi dari sudut pandang Islam, kita harus tahu dulu faktanya ya. Dalam bahasa Arab itu adalah famul waqi. Nah, kita berusaha mencoba memahami fakta atau sejarah dari K-pop ya. Kenapa K-pop itu sampai saat ini digemari ya. Bahkan ya, kalau teman-teman kemarin lihat perkembangan dari McDonald's ya, McD, bayangkan saya juga pas pulang pergi dari kota Jogja itu ngelihat kok ada apa ini rame banget di McD. Nah, ternyata ya bungkusannya itu dari K-pop, BTS ya kalau nggak salah ya Mbak Adista, BTS ya. Nah, itu. Ya, Ustaz. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa bisa seperti itu coba? Bisa serame itu. Padahal dari sebelum-sebelumnya ya isi dari McD itu sama aja. Hanya diganti bingkisannya bisa jadi laris. Bahkan ada yang rela ya membeli dengan harga 500.000 bahkan lebih. Nah, ada apa sih sebenarnya? Apakah ini dengan cara pakai dukun ya? Tentu tidak. Maka kita pelajari dulu sejarahnya terlebih dahulu. Nah, ini sejarahnya. Awal mula ya, mohon maaf ini ada tipe. Awal mula kelahiran K-pop di Korea Selatan yang terjadi pada tahun 1987. Di tahun itu Korea mengalami perombakan sistem politik dan sosial yang besar-besaran. Perombakan tersebut sebagai awal dari liberalisme dalam artian kebebasan masuk ke Korea Selatan. Saat itu budaya pop yang berkembang di Korea dipengaruhi oleh eksistensi budaya pop Amerika dan Hong Kong. Satu-satunya wilayah di Asia yang berhasil mengembangkan budaya popnya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ya kelahiran K-pop itu ya di Korea Selatan yang terjadi itu pada tahun 1987. Mungkin Mas Bimo sudah lahir? Belum ya? Oke. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ternyata ada sebuah perombakan sistem politik ya, karena di situ mungkin mereka tertindas gitu ya kan. Pada akhirnya mereka pingin
memiliki hidup freedom, ya, kebebasan. Mereka memiliki kebebasan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu juga disampaikan, ya, saat ini budaya pop yang berkembang di Korea dipengaruhi oleh eksistensi budaya pop Amerika dan Hong Kong. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata K-pop itu bukan persoalan Korea saja. Oke. Kan kepanjangan K-pop itu adalah Korea kan ya, K-pop Korea. Nah, ternyata K-pop itu ya orang-orangnya yang apa namanya? Yang memposting lebarnya ya, yang menyebarluaskan atau orang-orangnya tidak juga budaya Amerika dan Hong Kong. Nah, dari sini kita harus pahami. Bahkan ya, saya baca kemarin dalam sejarahnya K-pop ini memiliki visi besar. Ya. Visi mereka apa? Mereka ingin menjadikan Asia pop. Ya. Bahkan di Indonesia juga ada. Nah, seperti itu. Next. Oh ya Mbak, ini saya dikasih waktu berapa menit? Takutnya nanti sampai malam. Sampai jam 20.30 Ustaz. Ini jam berapa Mbak sekarang? 19.49. Oke, masih lama ya. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke generasi K-pop. Oh ya, sebelumnya, kapan budaya K-pop masuk ke Indonesia? Ya, budaya K-pop masuk ke Indonesia itu kapan? Mbak Adista mungkin lebih tahu. Setahu saya yang paling boom banget tuh waktu Super Junior. Ustadz Super Junior tuh debut 2005. 2005. Itu udah mulai ada karena banyak fans Super Junior gitu. Iya, saya dulu juga ternyata dulu saya bukan suka orang-orang yang saat ini menggemari K-pop. Nah, tapi dalam syariat Islam nanti ada batasan-batasannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke generasi K-pop. Nah, perkembangan K-pop dalam 4 generasi. Ya, jadi generasi K-pop itu sekarang udah ada 4 generasi. Ya, ada 4 generasi. Generasi pertama yang hadir dari tahun 1997 hingga 2004. Ya, yang merupakan generasi awal industri K-pop. Ya, ikon saat itu adalah grup legendaris seperti Hot, SIS dan Seskis. Susah juga ya nyebutnya ya. Nah, kemudian generasi keduanya bermula pada 2004 hingga 2011. Ya, dengan bintang-bintangnya seperti SNSD dan Super Junior. Setelah itu dipungkasi oleh generasi ketiga K-pop, ya, itu antara tahun 2011 sampai 2018 yang mengorbitkan Twist, Blackpink, BTS dan EXO. Nah, barangkali Mbak Adista juga paham ya yang seperti ini ya. Saya juga kurang memahami Blackpink itu yang mana, BTS itu apa. Yang saya pahami adalah Super Junior, ada itu aja. Tapi sekarang udah lupa gitu. Karena memang tidak tertarik ya. Berbeda mungkin orang-orang yang hari ini tertarik, bahkan di kamarnya aja ada foto siapa gitu ya. Pemeran-pemerannya. Dan sejumlah K-pop generasi keempat diantaranya adalah Aizon One, ya, yang merupakan grup perempuan pertama perpaduan Korea dan Jepang. Ya, TXT yang merupakan boyband junior BTS, atau Secret Number yang anggotanya gado-gado dari Korea, Jepang, Indonesia, dan Amerika. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ternyata kembali lagi dari awal ya, ternyata K-pop itu tidak hanya persoalan orang-orang Korea saja, tapi juga banyak bahkan dari Indonesia sendiri, Amerika, Jepang, Indonesia. Nah, sampai saat ini, mohon maaf, sampai
Mohon maaf Ustadz, putus-putus. Jadi kita harus memahami faktanya detail. Kok bisa sih sebenarnya dilakukan mereka aja ya, nanti kita berbicara di akhir lah. Nah, ini coba untuk memahami fakta terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di slide ini kita membahas tentang generasi K-pop. Ya, ternyata ada 4 ya, ada 4 generasi. Nah, sekarang kita coba membahas tentang K-pop itu tadi, ya, atau yang mereka sebut itu idol. Ini nggak kelihatan ya dari sini. Kita tutup slide. Oke. Nah, ternyata idol ini bagian dari entertainment atau agensi-agensi. Ya. Di Korea itu mereka ini dibersamai oleh agensi-agensi yang berada di Korea. Ya, ada banyak, tidak hanya tidak hanya idol ya, atau tidak hanya K-pop, tapi ada juga artis film ya, film-film. Kemudian ada juga aktor ya, atau aktris drama. Kemudian ada juga MC. Tapi yang benar-benar dijadikan mereka menjadikan mereka untuk di-up-kan, untuk dinaikkan, untuk dipiralkan, itu adalah idol itu sendiri, K-pop itu sendiri. Ya. Nah, ternyata untuk menjadi idol itu sangat-sangat sulit, teman-teman. Saya kemarin baca dan saya lihat beberapa video, ternyata untuk menjadi idol atau untuk menjadi K-pop itu tidak mudah. Ya. Nah, kenapa hari ini banyak masyarakat, banyak remaja, banyak pemuda sangat menggemari K-pop tersebut? Karena mereka tahu bahwa susah payahnya mereka untuk menjadi K-pop tersebut. Ya. Nih, yang pertama. Masuk kedua ya. Yang pertama, untuk menjadi ya K-pop yang terkenal, mereka itu harus mengikuti audisi. Ya, kayak kita lihat Indonesia Idol, yaitu penyanyi-penyanyi. Demikian juga samanya. Jadi mereka itu pertama kali mengikuti audisi, itu banyak orang yang ikut di acara tersebut. Ya. Dari 3 juta peserta, ya itu yang keterima hanya 30-an orang, bayangkan. Jadi kalau mereka audisi nih ada 10 orang ya, ada 10 orang berdiri di situ, jurinya dari sini, nguap aja ya atau ngantuk gini, itu langsung di blacklist. Artinya tidak dipakai lagi. Karena kenapa? Orang-orang yang hari itu ya, orang-orang yang saat itu mengikuti audisi tersebut itu orang-orang yang memang profesional sekali. Contoh dalam penampilannya, cantik udah pasti. Itu akan menjadi sebuah pilihan yang nomor 1. Ya. Bagaimana mungkin K-pop jelek gitu kan? Maka seleksi wajah itu penting. Seleksi fisik itu penting. Ya. Kemudian perilaku, sikap dan skillnya itu juga menjadi penilaian. Ya. Nah, yang kedua, setelah mereka lolos audisi, ya mereka itu akan masuk ke tahap trainee program. Nah, di mana trainee program ini ibaratnya masuk ke akademi-akademi tersebut. Ya. Masuk ke akademi-akademi. Ya, mereka dalam trainee ini mengikuti pelatihan dengan tanpa mengeluarkan biaya speser pun. Ya. Jadi makan akan diberikan oleh agensi-agensinya. Ya. Pelatihan-pelatihan juga demikian. Nah, trainee di Korea adalah istilah untuk anak-anak didik agensi. Trainee ini harus bekerja keras untuk sesuai standar fisik, standar talent, dan standar image yang dibutuhkan. Ya. Jadi, untuk menjadi seorang K-pop itu tidaklah mudah, teman-teman. Makanya kita tidak bisa langsung menjudge bahwa K-pop itu begini, begitu, begini, begitu. Nggak boleh gitu. Mereka juga manusia sama dengan kita gitu. Tapi hanya cara pandangan hidupnya saja yang beda. Nah,
Di sini disampaikan trainee itu ya di Korea adalah istilah untuk anak-anak didik agensi. Jadi setelah mengikuti audisi dan mereka sudah lolos dari audisi tersebut akan masuk ke trainee program. Ya, disitulah mereka dididik ya dengan standar fisik, standar talent dan juga standar image. Maksudnya bagaimana standar fisik? Mereka harus diet. Ya, bayangkan. Mereka harus diet, makan yang sehat, kemudian ya fisiknya itu bagaimana benar-benar sebagus mungkin gitu. Begitu juga talent. Mereka berusaha dengan kalau main bola ya bisa mendribble, ya bisa mencetak gol. Begitu juga dengan K-pop ini. Ya. Standar image juga gitu. Nah, bahkan ya teman-teman, dengan mereka mengikuti ini ya ada yang sampai sadar ketika di akhir perjalanannya. Dia mengatakan dia salah masuk. Nanti ada kayak yang saya buat. Mereka ya itu ya apa namanya sama penggemar yang berada di kota ya, ataupun di Indonesia karena mereka itu pasti tahu ya kenapa mereka menggemari K-pop ini karena tahu bahwa perjuangan seorang K-pop itu tidak mudah ya. Hari ini coba kita yang laki-laki di sini ada berapa? Banyak ya barangkali ya. Nah, hari ini kita menggemari Cristiano Ronaldo. Kenapa kita bisa menggemari Cristiano Ronaldo? Karena kita tahu bagaimana dari masa mudanya, dari kecilnya dia terus latihan bola gitu kan, sampai di berita-berita dia datang duluan sebelum yang lain datang. Nah, itu. Kita sebenarnya menggemari itu, betapa hebat ya, betapa luar biasanya beliau itu. Begitu juga dengan K-pop hari ini. Ya. Banyak digemarin orang karena ya itu tidak mudah untuk menjadi K-pop. Nah, setelah mereka sudah selesai training program ini, ya mereka akan debut. Ya, debut apa debut ya? Ya seperti itulah. Nah, debut inilah yang sehingga mereka berada di atas panggung. Oke. Selama mereka audisi ya, selama mereka manggung gitu ya, bernyanyi, datang ke sana ke sini, selama 1 tahun tidak digaji. Ya, mereka yang mungkin hari ini ya, yang lagi manggung, yang lagi nyanyi itu selama 1 tahun tidak digaji. Malah agensinya mengatakan apa? Kalian memiliki utang, kalian harus membayar semua ya biaya pengeluaran ketika kalian berada di posisi trainee program. Nah, apa sadis ya coba? 1 tahun nyanyi sana sini, joget sana sini, tapi nggak digaji. Itu. Nah, ini salah satu dari ex member klien pop ya. Agensi bilang masing-masing kalian punya hutang sekian. Kami baru dapat bayar setelah 1,5 tahun. Sebelumnya kami tidak dibayar sepeser pun. Betapa ngerinya ya. Nah, ini yang selama ini saya ketahui ya, barangkali nanti Mbak Adista juga bisa memberikan fakta terkait K-pop ini ya, karena memang sekali lagi saya tidak benar-benar mendalami K-pop ya. Karena bacaan buku-buku lain sangat jarang disentuh ya, apalagi K-pop ya. Ya gitu. Saya next kan ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ya. Coba ulang lagi, ya. Jadi agar teman-teman bisa memahami kenapa K-pop itu digemarin orang-orang. Kita belum berbicara tentang bagaimana sudut pandang Islam ya. Kita hanya mencoba untuk mengetahui fakta yang ada di K-pop sana. Kenapa banyak penggemarnya? Ya, ternyata setelah mereka mengikuti audisi, ya mereka berjuang, ya mereka bersaing dengan jutaan orang, akhirnya mereka lolos, kemudian mereka masuk ke trainee program, di mana trainee program tersebut, ya mereka harus mengikuti standar-standar yang ada, ya misal bahkan ya kalau dari mereka itu K-pop itu nggak boleh pacaran. Ya, kita belum berbicara tentang sudut pandang Islam ya. Ya, mereka itu tidak boleh pacaran. Kenapa tidak boleh pacaran? Karena takut mengecewakan penggemarnya. Bayangkan. Sampai seperti itu. Nah, sampai tidak boleh pacaran. Ada yang diet gitu kan ya. Ada yang latihan itu 1 hari itu ada sampai 15 jam. Coba bayangkan.
Teman-teman bisa buka di YouTube atau baca tulisan itu sampai segitunya. Nah, setelah kita memahami fakta dari K-pop ya, tadi kita melihat kenapa bisa sehebat itu K-pop karena memang perjuangan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sampai situ titiknya. Barangkali di sini ada diskusi terlebih dahulu Mbak Adista atau diselesaikan langsung? Bisa diselesaikan langsung mungkin Ustadz. Oh, selesaikan langsung. Ya, demikian. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata dampak ya. Dampak ini artinya ketika adanya budaya K-pop itu memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Di mana yang pertama adalah nih. Saya geser dulu. Gaya hidup bebas atau hedonisme. Ya. Gaya hidup bebas dalam artian standar mereka itu, kebahagiaan mereka itu ya ketika mereka jumpa dengan idol mereka. Bahkan kemarin sempat viral di Instagram ya. Waktu K-pop datang ke Indonesia, penonton dari Indonesia naik ke atas panggung lalu dicium ya. Itu benar-benar sungguh luar biasa bahagianya, coba bayangkan seperti itu. Karena kenapa? Mereka benar-benar menggemari K-pop tersebut, ya, menggemari orang-orang yang ada di K-pop tersebut. Nah, akhirnya dengan adanya ya seakan-akan kebahagiaan mereka itu hanya ketika bertemu dengan idolnya saja. Nah, akhirnya dampak dari budaya K-pop ini pun adalah ya gaya hidup yang bebas atau hedonisme. Yang kedua adalah free sex, walaupun ini tidak banyak ya. Walaupun ini tidak banyak, tapi setidaknya ya K-pop itu kalau kita berbicara sudut karena mereka memiliki visi yang sangat besar. Ya. Visi mereka apa? Kebahagiaan mereka itu ketika mereka sudah berada di atas panggung dan mereka dikenal banyak orang. Itu visi mereka. Ya, memang ketika kita berada di sini mereka gimana bilangnya? Ya, mereka ketika berada di panggung itu sebuah kebenaran dan itu sebuah yang harus diperjuangkan gitu. Ya. Mereka aja visi hanya di atas panggung sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan kita yang visinya katanya surga, jannah? Apa yang sudah kita lakukan? Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Ya. Antara kita umat Islam ya dengan K-pop hanya berbeda visi, udah. Tujuan. Kita pasti mengakui kok ya, saya yakin teman-teman yang berada di Zoom kali ini ya teman-teman semua meyakini kita ini pasti bakalan meninggalkan dunia ini. Kemana larinya? Ke akhirat. Nah, sebenarnya itulah visi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk menuju visi ke sana, maka memang kita harus melakukan ya step-step, melakukan training, melakukan latihan-latihan dalam artian melakukan amalan solih untuk mencapai ke sana gitu. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ternyata begini pandangan syariat Islam terhadap K-pop. Ya, kita mencoba untuk masuk ke pandangan syariat Islam terhadap K-pop. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dari Aisyah radhiyallahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langsung artinya aja, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Nah,
Dari sini sebenarnya teman-teman bisa langsung mengatakan bahwa bisa menghukumi bagaimana ketika kita menggemari seorang K-pop ya. Saya tidak langsung mengatakan bahwa K-pop itu haram, tidak demikian. Tergantung sih kita memahami faktanya itu yang seperti apa gitu. Nah, di sini pandangan syariat Islam terhadap K-pop ya. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Nah, baru kita masuk mencoba untuk lebih mempersempit ya, dalam artian kita bagaimana kacamata kita pada kesempatan slide ini ya, kita memakai kacamata Islam. Ketika ada orang atau bahkan diri kita sekarang ya sangat menggemari K-pop. Ya. Kalau teman-teman mengagumi K-pop ya, suka terhadap lagu-lagunya ya boleh-boleh saja gitu. Tapi ya lihat lagi ya lirik-liriknya seperti apa gitu. Nah, kita berusaha untuk memakai kacamata syariat Islam terhadap K-pop tersebut. Nah, di sini disampaikan tidaklah seorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Mungkin saya boleh tanya kepada Mbak Adista, ada enggak personil dari K-pop itu orang Islam yang Setahu ada di saya Korea? belum ada, nggak ada Ustaz. Belum ada ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, kalau kita mencintai mereka ya, mencintai mereka, akan kemana kita nanti di akhirat? Ya. Kemana kira-kira Mbak Adista? Kemana kira-kira ketika kita mencintai mereka, K-pop itu? Ya Allah alam ya, bisa aja semua K-pop itu nanti masuk Islam semua. Oke, berikutnya. Nah, dari sana tadi yang slide berikutnya, maka bisa saya berikan gambaran kepada teman-teman, maka jadilah followers sahabat Nabi. Ya, jadilah pengikut Nabi dan para sahabat. Ya. Karena ini ada juga dalil ya. Adapun dorongan untuk mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, maka hendaknya dia berteladan dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di umat ini, paling dalam pemahaman agamanya, paling jauh dari sikap berlebih-lebihan, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, sebenarnya kembali lagi sih sebenarnya ya, visi kita dalam kehidupan ini itu untuk apa? Kalau visi orang-orang K-pop sudah jelas ya, orang-orang K-pop ya, mereka ya boy band, boy girl, BTS dan lain-lain, Super Junior, mereka sudah memiliki visi yang jelas. Visi mereka adalah bagaimana hidup ini bisa menjadi orang yang terkenal, berada di atas panggung yang melihat itu jutaan orang. Ya. Visi mereka hanya sebatas sampai situ. Lalu visi kita ya, sebagai umat Islam seperti apa? Apakah kita hari ini sudah memiliki gambaran bagaimana nanti kita di akhirat? Bagaimana visi kita? Makanya penting sekali ya buat teman-teman yang hari ini mungkin belum mencoba, dalam artian mencari tahu ya terkait visi kehidupan kita ini untuk apa, boleh deh dipelajari dari sekarang ya. Karena memang ya ada 3 pertanyaan yang paling mendasar yang seharusnya teman-teman itu harus menjawab dan harus bisa menjawab, yaitu adalah uqdatul kubro ya, sejahat-jahatnya orang ya, sehina-hinanya orang, kalau orang tersebut bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka bisa dipastikan orang tersebut ini akan menjadi orang yang baik, akan mencari sebuah kebenaran. Apakah uqdatul kubro itu? Yang pertama adalah dari mana mereka berasal.
Ya. Untuk apa mereka hidup dan kemana setelah kematian. Dari mana kita berasal? Ya, untuk apa kita hidup? Kemana setelah kematian? Simple kan? Maka kalau kita orang Islam menjawab 3 pertanyaan itu sudah bisa terjawab dong. Dari mana kita berasal? Ya. Pada akhirnya sampai paling mendasar bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Kemudian untuk apa kita hidup? Ya. Allah mengatakan manusia dan jin ya dihidupkan di dunia ini ya, untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Nah, ternyata ya berbicara tentang beribadah tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya berbicara tentang puasa, zakat, ya. Tapi ketika berbicara tentang beribadah kepada Allah, ya berbicara tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini secara kafah, secara menyeluruh. Artinya dari bangun tidur ya sampai tidur lagi kita itu harus mengikuti bagaimana Rasulullah contohkan kepada kita gitu. Karena kita tadi udah ketemu visinya bahwa visi kita adalah akhirat, surga. Nah, untuk mendapatkan surga tersebut maka kita harus melakukan amal-amalan sholih ya. Pasti ada contohnya, nggak mungkin kita pengen ke surga tapi Allah nggak berikan contohnya. Ya, kita udah ada panduan Al-Quran, panduan kita. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mencapai visi ke akhirat sana, maka kita melakukan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini tadi, ya hadis sebelumnya tadi ini disampaikan, ya Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Ya, teman-teman, hari ini memang kita tidak bisa melihat ya bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana suara Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah gitu. Tapi setidaknya kita bisa mencintai Rasulullah ya sebagaimana dulu Rasulullah pernah ajarkan kepada kita, dari kita bisa membaca dari sejarah-sejarahnya, sirah-sirahnya. Gitu. Kita juga bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah itu terhadap umatnya. Maka ya di akhir hayat Rasulullah SAW ya mereka itu memikirkan apa? Beliau itu memikirkan apa coba? Umatku bagaimana? Siapa yang dimaksud umat itu? Ya kita ini. Karena kenapa? Beliau tidak memikirkan sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu berada di keliling beliau. Karena mereka langsung dapat arahan ketika mereka bingung ya terhadap misal sahabat ada yang mau pacaran gitu, ya Rasul saya suka sama ini, boleh nggak pacaran? Nah langsung tanya ke Rasul. Nggak boleh, nggak boleh langsung. Tapi kalau kita hari ini kita tidak tahu ini hukumnya bagaimana. Masa iya kita mau nanya Rasul yang sudah meninggal? Maka ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz ya, orang-orang yang mungkin mengkaji Islam lebih detail. Nah itu. Tapi pun ya masih banyaknya ustadz ya itu juga terjadinya khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah itu boleh-boleh saja ya dalam perkara misal ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang celana cingkrang atau enggak, itu hal yang biasa ya, dalam artian perbedaan-perbedaan yang seperti itu ya tidak menjadi masalah. Tapi akan menjadi sebuah masalah besar ketika kita ya sebagai sama-sama KTP-nya Islam kita berbeda keyakinan. Bahaya itu. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya lebih detailkan lagi kepada teman-teman semua. Cobalah kita ya jadi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Kita bisa melihat sejarah bagaimana kota Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang pemuda. Ya, beliau bernama ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Di umur 21 tahun beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya. Kalau kita berbicara tentang sejarahnya lagi, ternyata Konstantinopel itu sudah bertahun-tahun ditaklukkan oleh panglima-panglima sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih.
tapi sampai saat itu belum ada yang berhasil. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ya, terus-terusan berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut? Karena sudah ada jaminannya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Jawaban Rasul, Heraklius atau Konstantinopel. Kapan sebenarnya Konstantinopel itu ditaklukkan? Ya, apakah saat hadirnya Sultan Muhammad Al-Fatih? Tentu tidak. Ternyata Konstantinopel itu tertaklukkan saat Rasul mengatakan kota Heraklius atau Konstantinopel yang terlebih ditaklukkan. Nah, maka Sultan Muhammad karena dia benar-benar memiliki keyakinan, maka dia sudah yakin bahwa ini hanya tinggal waktu. Dalam artian ya mereka tetap berusaha ya. Dan tentu dalam proses itu tidaklah sangat mudah juga ya bagi para panglima perangnya juga ya, dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Nah, sampai sini ya. Kita tadi sudah berbicara tentang sejarah budayanya K-pop, ya, bagaimana perjuangan mereka sehingga sampai saat ini banyak digemarin orang. Contohnya juga sering kita lihat ya BTS yang bingkisan dari produk orang yang membeli. Nah, kenapa banyak yang mengagumi ya, mengagumi BTS K-pop tersebut? Ya karena memang perjuangan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Sama halnya dengan kita ya, para lelaki ya, suka terhadap bola itu sebenarnya sama. Hanya yang membedakan kalau Ronaldo itu nendang bola, kalau yang K-popers ini kan ngeluarin suara sama joget-joget. Hanya yang membedakan. Seperti itu. Nah, sebenarnya sama ya, sama-sama mungkin fanatik gitu ya. Ya, kalau mengagumi dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau sempat, mohon maaf ya, kalau perempuan sampai joget-joget begitu juga ya, kita lihatlah ke syariat Islamnya dulu. Karena kita kembali lagi, karena fisik kita sudah akhirat, maka standar perbuatan kita itu harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Nah, ternyata ya dampak dari budaya K-pop ini masuk ke Indonesia banyak ya. Tadi ada 3 itu, terutama merosotnya moral ya. Tidak ada lagi standar bagi para pemuda hari ini yang mereka itu tidak ada sebagai, dalam artian contoh mereka itu ya K-popers. Jadi di kamarnya ada foto siapa gitu kan ya. Di luar juga mereka pakai pakaian sebagaimana pakaian yang digunakan oleh K-pop tersebut. Nah, kalau kita ya mungkin hari ini berusaha untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan ke diri kita ya, yang hari ini menggemari K-pop itu memang sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan mungkin Mbak Adista dikecewai sama K-pop ya, hari ini besok tampil lagi K-popnya pasti tetap datang. Karena sudah seperti mendarah daging ya. Nah itu. Nah memang sangat mudah untuk mengubah, untuk menghilangkan ya, dalam artian menghilangkan budaya-budaya K-pop yang sudah masuk di Indonesia saat ini. Ya. Mbak Adista saya yakin udah pernah lihat K-pop langsung, Mbak? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Pasti Mbak Adista lebih banyak lihat K-pop itu dari media sosial. Iya. Iya kan? Nah, jadi memang perubahan yang sekarang ini sangat luar biasa, terutama di media sosial ya. Saya juga tahu K-pop dari media sosial gitu. Kalau nggak ada media sosial, apakah tahu? Tentu tidak gitu. Dan mereka pun viral juga karena media sosial juga gitu. Nah, setelah kita sudah mencoba untuk memahami budaya, fakta dari K-pop ya, perjuangan mereka, dan ternyata kita sandingkan dari sudut pandang Islam ya, sebenarnya siapa sih yang harus kita contoh? Tadi udah juga disampaikan, kurang lebihnya memang kita harus mencontoh sahabat atau Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga. Itu standar kita. Nah,
Sekarang tadi kan di awal ya, sebuah perombakan sistem maka hadirnya K-pop. Maka dalam sistem Islam pun ya diajarkan bagaimana kita ini bisa menjadi generasi-generasi pejuang. Ya. Nah, di sini disampaikan berbeda dengan kapitalisme, sekularisme, ketika institusi sistem Islam hadir dengan penerapan syariat Islam, akan lahir generasi khairu ummah. Khairu ummah itu adalah umat yang terbaik. Maka ini yang dirindukan oleh oleh Rasulullah SAW ketika di akhir ayat. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Ya. Dan kita juga disebut-sebut sebagai umat yang terbaik. Tapi apa mungkin umat terbaik hari ini sedang menatap layar dengan melihat K-pop yang sedang bernyanyi-nyanyi dan diikutin gayanya dan diikutin suaranya. Sampai-sampai dia lalai meninggalkan sholat, sampai-sampai dia lalai meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, maka memang kita butuh adanya sistem Islam yang melahirkan generasi-generasi pejuang. Maksudnya bagaimana? Ya, sistem Islam ini hadir agar pendidikan-pendidikan terutama di kampus-kampus kita itu ya, di sekolah-sekolah itu benar-benar ditanamkan bagaimana kita memiliki visi akhirat. Ya. Kalau teman-teman masuk ke pondok misalnya, ke mana lagi? Sekolah-sekolah yang mungkin itu memang yang syar'i ya, dalam artian yang memang di situ ditanamkan akidah keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, maka memang di situ akan diajari bahwa kehidupan ini hanya sementara. Karena kehidupan ini hanya sementara, tidak bisa dijadikan visi jangka panjang. Maka jadikanlah visi kita itu adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ini ya dengan kapitalisme sekularisme. Ya, kapitalisme itu adalah ya kurang lebihnya orang yang sekuler itu adalah orang yang memisahkan agama ini dari kehidupan. Itu. Maka kita hari ini ya kita tidak akan pernah paham bagaimana ya hancurnya budaya K-pop itu kalau kita tidak memahami Islam. Ya. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu menjadi wajib bagi kita, apalagi kita yang berkeyakinan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau mempelajari Islam, itu bisa jatuhnya dosa. Contoh ya, kita mau sholat, tapi kita tidak pernah belajar sama sekali. Gimana kira-kira? Nggak tahu bacaan. Maka sudah menjadi kewajiban kita harus cara baca Al-Fatihah yang benar. Ya. Untuk mempelajari itu menjadi kewajiban kita untuk terlaksanakannya kewajiban yang lain yaitu sholat. Gitu. Seperti itu. Nah, maka memang kita butuh adanya sistem Islam, tidak berbicara tentang pendidikan ya. Maka kita juga berbicara tentang sistem-sistem yang ada ya, pendidikannya harus Islam karena disitulah ya diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh atau kafah, sehingga memang akan hadir ya generasi-generasi umat yang terbaik. Sebagaimana dulu 14 abad lamanya sistem Islam itu menguasai 2/3 dunia, maka memang generasi-generasi Islam saat itu, pemuda-pemuda Islam saat itu sedang ya, berjaya-jayanya. Nah, ini berikutnya. Pendidikan yang dicanangkan sistem Islam akan menghasilkan generasi yang memahami tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Mereka menyadari bahwa di pundaknya ada amanah untuk melanjutkan kemuliaan peradaban Islam sebagai umat terbaik, khairu ummah yang akan memimpin dunia. Lahirnya generasi pejuang ini bukan sekedar harapan, tetapi sudah tercatat dalam sejarah kegemilangan peradaban di antara mereka yang menjadi bukti kebaikan pendidikan Islam seperti Abdullah yang mana beliau ikut antri untuk ikut jihad di medan Badar dan Uhud sekalipun usianya masih belia. Nah, begitu aja yang mungkin bisa saya ya. Jadi aku tadi Maaf Ustadz, suaranya putus-putus. Oh iya. Dari kapan ya putus-putusnya?
Sudah akhir-akhir tadi. Oh, akhir-akhir. Bentar. Oke, siap. Tadi ada sedikit ini. Ya, begitu Mbak Adista, barangkali kita bisa masuk ke sharing-sharing atau diskusi ya. Barangkali Mas Bimo mau menambahkan, Mas Bimo salah satu K-popers. Silakan Mbak, demikian. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Jadi tercerahkan gitu ya. Semoga teman-teman juga tercerahkan. Baik, langsung ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa on mic dan atau kalau mau di chat juga bisa nulis di chat. Saya mau tanya boleh nggak Ustadz? Boleh. Ini Kak PPT-nya nanti boleh di-share di grup nggak? Ya, PPT nanti insya Allah akan kita kasihkan. Gampang insya Allah. Oke. Saya izin bertanya ya Ustadz ya. Iya, silakan Mbak. Apakah berarti mengidolakan seseorang selain Islam adalah dilarang? Bukan hanya idola kepada Korea, tapi juga idola kepada non-Muslim, maka apakah itu juga dilarang gitu, Ustadz? Lalu apakah berarti seorang Muslim tidak boleh mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad? Terima kasih. Dari Mbak ini, mengidolakan yang tidak dibolehkan itu seperti apa? Sampai mereka itu sampai dijadikan Tuhan. Saya lupa mengutip hadis ya tentang mereka itu tidak dianggap umatku apabila mereka hanya memikirkan persoalan dunia. Oke, kita kagum tanda kutip, kagum kepada K-pop yang perjuangan mereka luar biasa, itu boleh-boleh saja. Tapi sampai kalau kita terus mengikuti bagaimana gaya hidup mereka, ya, bagaimana mereka mungkin pakaiannya ya. Kalau pakaiannya sesuai dengan syariat Islam ya boleh-boleh saja. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana jika mengidolakan, apakah itu tidak boleh? Kalau kita menjadikan mereka itu sebagai contoh untuk perjuangan, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sempat kita menuhankan mereka, dalam artian kita memikirkan mereka terus, itu tidak boleh. Gitu Mbak Adista. Baik Ustadz, terima kasih. Teman-teman kalau mau nanya silahkan ya. Bisa di chat kalau nggak mau on mic. Tadi yang kedua kayaknya belum dijawab Mbak. Yang kedua tadi apa? Ada 2 pertanyaan ya? Oh, sebenarnya sudah menjawab sih Ustaz, tapi tidak apa-apa. Yang kedua tuh apakah berarti seorang muslim tidak boleh mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad? Oke, sebelumnya saya coba mencari faktanya dulu. Mengidolakan seperti, karena bisa saja mengidolakan Mbak Adista dengan saya itu berbeda. Bagaimana Mbak Adista mengidolakan? Mengidolakan lebih ke karena lebih ke kagum yang terinspirasi gitu. Kalau kayak gitu boleh Ustadz. Kayak boleh. Karena tapi kalau tetap kayak ada seseorang yang dikagumi terus dia, tapi kita kayak ngikutin dia terus gitu loh Ustadz. Maksudnya ngikutin dalam artian dia lagi apa, maksudnya dia lagi, misal kalau K-pop idol kan ada comeback gitu atau ngeluarin album, dia lagi ngeluarin album baru atau gimana gitu, atau dia lagi syuting film atau apa gitu, itu boleh atau tidak Ustadz? Mengidolakan yang mengikutinya seperti itu sih, bukan mengikuti ke gaya hidup kita gitu. Berarti itu semacam kepo kepada K-pop ya. Gitu ya. Ya berarti sama aja kalau saya itu sering lihat berita-berita bola ya, terutama di perpindahan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kurang lebih seperti itu kan ya. Kalau menurut saya ya, saya lupa dalilnya, nanti bisa dicari lagi referensinya. Kalau hanya sekedar melihat ya
perkembangan dalam artian melihat gaya hidup mereka tanpa mencontoh, tanpa menuhankan, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kita juga harus ada batasan gitu. Masa iya kita bangun tidur, buka gadget yang kita lihat, kita cari mana nih mereka buat story gitu kan ya. Terus kita tidur, sebelum tidur buka YouTube, kita cari lagi bagaimana mereka nyanyi di konser ini gitu. Nah itu yang bisa jadi nanti jatuhnya ya kita mengikuti mereka, dan kita termasuk orang yang terus-terusan memikirkan dunia. Karena hadis Rasul itu ya mereka itu tidak dianggap sebagai umatku apabila mereka hanya memikirkan dunia saja. Nah, apalagi ya yang tadi juga ada disampaikan, K-pop itu bukan kebanyakan, hampir semua mayoritas itu adalah non-muslim. Jadi untuk apa mengikuti ya, mencari tahu ya kesehariannya ya terhadap gaya hidup mereka. Lebih baik memang kita mencoba bagaimana membaca tentang sejarah-sejarah Rasul. Yaitu semakin hari ya, biasanya tuh semakin hari kita melihat perkembangan hidup mereka, gaya hidup mereka, itu pasti bisa timbul rasa, wah besok saya harus lihat dia lagi. Pasti seperti itu. Seperti itu sih, Mbak. Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di chat dari Mbak Delvi Mailina, mungkin saya bisa bacakan ya Ustaz. Izin Ustadz mau bertanya, jadi gimana kalau misal orang-orang yang suka K-pop itu beneran gak bisa keluar dari circle perkipopannya Ustadz, padahal dia juga memang rajin sholat, ikut pengajian, bersedekah, baik budi, dan lain-lain. Baik budi dan rajin menabung. Nabungnya untuk nonton K-pop gitu ya. Oke, dari Mbak Delvi Mailina. Orang yang suka K-pop itu benar nggak bisa keluar lagi. Memang gini ya, kalau kita diskusi dengan orang yang sudah benar-benar cinta, contoh gini lah, kalau tidak salah hadis atau apa ya, orang yang susah dinasihatin itu adalah orang yang cinta terhadap lawan jenis. Ya. Contoh mungkin barangkali Mbak Dista atau teman-teman yang lain gitu ya, datang ke suatu tempat yang yang orang itu pacaran. Coba nasihatin. Kita tiba-tiba datang, ya, terus bilang, jangan pacaran itu haram. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat kita atau malah mereka marahi kita? Ya, pasti mereka akan mengatakan, apaan sih? Siapa lo gitu kan? Nah, memang untuk membuat mereka, teman-teman kita yang hari ini K-popers itu untuk keluar dari K-popersnya, maka memang itu ada, dalam artian kita harus memberikan pemahaman yang clear terhadap visi itu tadi yang pertama. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan trust, kepercayaan kepada diri kita dan juga kepada teman kita yang K-popers itu. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Hanya saja ketika dia open mind ya, membuka pikirannya, pasti dia bisa untuk keluar dari circle ya perkipopan tersebut. Nah, padahal tadi di sini juga, padahal dia juga memang rajin sholat, ikut pengajian, bersedekah. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi gini ya, nggak bisa kita berbicara tentang dia suka K-pop ya. Dia kok suka K-pop padahal kan dia sholat. Itu dua hal yang berbeda. Sholat itu ya, itu sudah menjadi kewajiban kita ya, umat Islam yang berkeyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ada orang yang hari ini bermaksiat, dia tetap sholat, dia bermaksiat tapi kok gimana ya? Dia sholat tapi kok bermaksiat terus, apakah sholatnya diterima? Itu udah hal yang berbeda gitu. Sholat dia ya pasti itu menggugurkan kewajibannya, sedangkan dosa maksiatnya yang berbeda juga gitu. Nah seperti itu. Padahal dia juga memang rajin sholat, ikut pengajian, bersedekah, baik budi. Nah berarti di sini dia udah mencoba untuk ikut pengajian atau dalam artian dia menerima nasihat ya. Ini dari Mbak Delvi tadi. Nah memang itu membutuhkan proses yang sangat-sangat lama. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya untuk keluar dari circle
per-K-popan ini, kita harus benar-benar mengubah mindset-nya ya tentang kehidupannya, tentang tujuan hidupnya. Maka itu sangat penting. Nah, begitu Mbak Adista. Ini dari Mbak Ania, mendingin bangun tidur terus tahajud, wis keren. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Delvi. Ya, Mbak Delvi, semoga terjawab ya. Itu ada lagi Ustadz dari Bang Bimo. Pertanyaan titipan, gimana Ini caranya ngingetin teman? dari Mas Gozi dulu nih, sepertinya menarik ini. Saya sudah lama tidak berinteraksi dengan beliau. Silakan Mas Gozi. Assalamualaikum Ustaz. Jangan bertanya ya, jangan bertanya ya. Khusus antum nggak boleh bertanya ini. Astagfirullah. Ini bukan pertanyaan, cuma keraguan aja sih. Kalau misal saya itu ya jualan merchandise berdasar K-pop gitu, terus uangnya saya donasikan ke rakyat gitu, gimana? Apakah itu bagian dari keharaman karena saya menjual idol yang bukan muslim, atau itu berkah karena saya donasikan ke orang yatim? Oke. Itu aja, Ustaz. Oke. Mati ya, Mas Gozi. Iya. Yang dijualnya seperti apa? Kayak ya merchandise kayak judul gitu, atau wig. Kalau wig maksudnya gimana? Contoh. Ya foto-foto doang gitu, foto baju gitu, baju kayak bajunya K-pop gitu kan bisa gitu. Outfit. Saya belum pernah. Ini aja ini ya, apa namanya, yang produk BTS itu ya, yang McD ya. Bagaimana kalau Mas Gozi jual McD? Kalau berbicara tentang makanannya ya, kalau berbicara tentang fakta makanannya ya, itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi terkait yang bagaimana ketika kita mendapatkan uang dari hasil tersebut ya, kemudian kita donasikan, itu saya belum bisa menjawab itu karena itu persoalan fikih, Mas Gozi. Fikih terkait benda. Jadi memang harus ada pendetailannya yang sangat jelas gitu. Gak bisa langsung memberikan sebuah pernyataan bahwa itu haram, nggak berani saya. Karena itu butuh penjabaran yang jelas. Mungkin Mas Gozi punya jawaban sendiri biar kita juga sama-sama tahu. Berarti ini menarik kalau misal barang-barangnya bisa dikategorikan aman gitu ya, kayak outfit gitu kan. Kalau mungkin baju panjang, celana panjang yang sering dipakai K-pop juga kan. Zaman dulu juga K-pop juga kayak celana panjang. Kalau celana misalnya celana gitu ya. Mungkin itu bisa dijual. Labelnya K-pop gitu. Kan biar laris gitu kan. Siap. Mungkin kalian bisa manfaatin itu. Kalau masalah terus kalian donasi. Ya, masalah label kan berarti kan itu hanya sebuah merek. Oke? Merek kan mungkin Mas Gozi sekarang pakai merek celana apa ya? Enggak tahu, ABC ya. Ada yang merek apa? Polkom misalnya. Kemudian ada merek-merek yang dari budaya-budaya barat, oke? Nah, itu kan banyak tuh, bukan dari Islam. Nah, kalau kita gunakan apakah boleh? Ya tentu boleh, asalkan ya itu sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian celana itu bisa menutupi aurat dari laki-laki, aurat dari perempuan, seperti itu. Kalau hanya sebatas label ya tidak jadi masalah sih kalau menurut saya ya. Barangkali nanti Mas Gozi juga bisa cari referensi lain. Oke, bisa saya gaskan ini. Siap. Gitu Mas Gozi. Mohon maaf bila belum terjawab ya. Karena itu persoalan fikih. Oke. Ini ada yang di chat tadi dari Bang Bimo. Afwan Bang, izin bertanya, pertanyaan titipan, gimana caranya ngingetin teman yang terlalu ngefans, bahkan ikut kehidupan K-pop sampai-sampai lupa waktu seperti sholat dan bahkan jadi antisosial. Terima kasih, Ustaz. Itu yang siapa, Mbak? Itu dari Bang Bimo.
Pertanyaan ini titipan, Bang. pertanyaan titipan. Dijawab, Bang. Iya. Titipan, oh ya titipan. Bisa Malu-malu dititip dia. ya. Makanya Tidak hanya salam yang bisa dititip ya, salam titip salam. Ternyata pertanyaan juga, gimana caranya ngingetin teman yang terlalu ngefans, bahkan ikutin kehidupan K-pop sampai-sampai lupa waktu seperti sholat dan bahkan jadi anti sosial. Ya diajak ngaji. Ya diajak ngaji. Tapi ngajinya di sini dalam artian benar-benar yang komprehensif dan intensif. Ya, makanya saya itu diajarkan oleh ustadz saya bagaimana kita memahami tentang Islam ini ya, dari dasarnya. Dasarnya itu seperti apa? Akidah. Ya. Bagaimana kita memiliki argumentasi yang kuat bahwa kita ini benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Ya. Nah, maka memang seperti saya tadi beri contoh ya, kita tidak bisa langsung menasihatin orang yang sedang pacaran kalau langsung kita bilang kamu jangan pacaran, pacaran itu haram, dosa dan lain-lain, nanti bisa akibatnya kayak gini. Itu sulit diterima. Tapi kalau sesekali kita ajak dia kajian, ya, yang kajiannya itu di mana mengubah pemahaman hidupnya, yang tadinya dia tidak paham tentang visi, tentang akhirat, ketika di kajian tersebut, ya diberikan pemahaman keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara dalam artian keyakinan penuh dan juga disampaikan bagaimana nanti kehidupan kita ini akhirnya, maka akan kemungkinan ya dia akan meninggalkan ya K-pop tersebut. Karena apabila orang tersebut sudah paham, ya maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dirinya. Seperti itu Mas Bimo, barangkali Mas Bimo punya gambaran lain, silahkan. Oke. Ya barangkali Semoga Mbak sudah ini menjawab. dari apa namanya santri-santri dari Taruna Panatagama bisa muncul ya. Iya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak, saya tanya lagi nih. Oh ya boleh. Mungkin karena waktu kita juga udah mepet, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Saya tadi soalnya yang tadi itu sebenarnya titipan, ini yang benar saya mau pengen tanya gitu. Kan bukan banyak sih, ada beberapa K-popers yang sebenarnya tuh sudah paham akan visi hidupnya, maksudnya dia tidak yang tergila-gila banget gitu dengan K-pop, jadi dia kayak lebih ke hiburan gitu Ustadz. Nah, hiburan ini kayak sebenarnya di Islam tuh hiburan itu boleh atau tidak, misal secara kalau alasan syar'i gitu termasuk alasan syar'i atau enggak, misal kayak ntar kalau udah meninggal terus ditanya sama malaikat, terus kayak kamu ngapain ini selama 2 jam, terus dia jawab nonton drama karena hiburan gitu, termasuk boleh atau tidak Ustadz? Kayak hiburan itu termasuk atau mungkin di Islam ada bentuk hiburan yang islami yang diperbolehkan gitu. Ya kayaknya ada ya hiburan dengan apa namanya Islam itu mengajarkan bagaimana cara main Rasulullah itu dalam artian hiburannya, yaitu dengan istrinya. Itu yang pertama. Ya alhamdulillah saya sudah punya istri jadi ada hiburan. Terkait pertanyaan Mbak Adista tadi, bagaimana jika ketika ditanya malaikat ya meninggal gitu ya, ngapain aja 2 jam itu? Ya, gimana ya bilangnya ya? Kalau dalam Islam itu ya semua waktu kita itu semua ya yang kita habiskan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka jika orang tersebut memiliki alasan ya, kenapa harus melihat hiburan tersebut ya sesuai dengan ada alasan syar'inya, maka ya boleh-boleh saja gitu kan. Misal bagaimana ya? Tapi pertanyaannya balik lagi, manfaatnya apa? Itu sebenarnya manfaat kita melihat K-pop ya itu sebagai hiburan itu untuk apa? Apa yang harus kita contoh? Ya saya ya gimana bilangnya?
Kalau pribadi ya Ustadz ya, biasanya tuh karena seperti nonton film gitu kan, bukan K-pop tuh dalam artian bukan K-pop doang, dalam artian kayak yang joget-joget atau nyanyi-nyanyi itu lebih luasnya tuh bisa dari dramanya. Itu biasanya yang saya Oh, kalau lebih menyita banyak waktunya itu di dramanya. Kalau K-pop-nya tuh biasanya karena mungkin musiknya ya. lucu-lucu gitu-gitu ya, musiknya gitu. Kalau kayak gitu nggak boleh ya Ustaz. Maksudnya terlalu membuang waktu ya. Kayak kadang saya mikirnya kan cuma satu episode gitu misal, atau cuma akhir minggu atau gimana-gimana Ya, gitu. ya. Kalau dalam syariat Islam itu ada namanya ahkamul khamsah, ya, 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ketika kita melihat film tersebut, itu yang mana gitu. Kalau makruh memang lebih baik ditinggalkan, tapi boleh-boleh saja. Nah, kalau saya ya memandang ketika melihat film drama itu ya boleh-boleh saja film-film itu ya. Karena kita berusaha untuk mengambil hikmah dari film tersebut. Ya, apa bedanya ya ketika laki-laki nonton bola ya atau melihat berita sepak bola tadi malam Real Madrid misalnya lawan Barcelona. Nah, apa bedanya kan? Sama aja kan hiburan kan. Nah, saya mengambil pandangan bahwa melihat tersebut ya drama ataupun nonton bola ya itu boleh-boleh saja. Begitu, Mbak. Oke, baik Ustadz. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Karena waktu kita juga sudah pada waktu untuk selesai ya. Jadi saya akan menarik kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini, yaitu karena sesuai dengan hadis Rasul, yaitu yang berarti tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Nah, ini membuat kita harus sadar lagi apa visi hidup kita dan jangan terlarut-larut dalam dunia per-K-popan jika kita ya bagi para K-popers ya. Dan kalau sebagai hiburan tentunya harus ingat waktu dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya. Oke. Mungkin saya boleh Ajista. Memang saya kan tidak mendalamin terkait tentang K-pop ya. Barangkali nanti teman-teman ya memang yang benar-benar hari ini susah melepas lingkaran-lingkaran dari K-pop itu nanti bisa buka channel YouTube-nya Fuad Naim. Nah, beliau itu dulu berada di lingkaran itu. Nah, yang sekarang beliau itu menjadi trainer Islam. Yuk ngaji. Jadi teman-teman bisa lihat edukasi dari beliau, karena beliau tahu faktanya, bahkan beliau itu ya hadir di konser K-pop sampai teriak-teriak gitu, oh yang laki-laki teriak-teriak. Coba. Nah, itu masa-masa kalemnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman nanti bisa itu menjadi tambah referensi buat teman-teman terhadap K-pop tersebut. Seperti itu. Berarti ini langsung ditutup ya? Iya, Ustaz. Oke. Gitu aja teman-teman semua ya. Semoga dengan adanya diskusi kita malam hari ini ya, harapan kita hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi gambaran bagi kita terhadap dunia K-pop ya, karena memang saya tidak terlalu mendalami persoalan K-pop ya. Semoga dengan adanya pertemuan ini kita bisa bertemu kembali ya secara offline atau online ya, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, karena memang mayoritas teman-teman yang di Zoom kali ini mahasiswa UGM ya, Mbak Adista ya. Dan juga salam buat teman-teman, terutama Mas Gozi ya, ketua LDF-nya ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Semoga terus memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa, karena banyak hari ini mahasiswa yang tidak peduli terhadap ya keyakinannya, tidak peduli terhadap agamanya sama sekali. Nah, semoga dari
tempat inilah lahir ya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila tadi penyampaiannya yang kurang detail atau kurang jelas, dan juga pun begitu dengan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Demikian Mbak Dista dan teman-teman yang lain, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kak. Syukran, Ustaz. Oke. Oke.